Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anakku? Nah, Ustazah harap semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kalian memutar video pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah harap semuanya sudah membaca teks eksposisi di halaman 60 yang Ustazah tadi sudah instruksikan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi, di mana setelah kalian mempelajari setelah kalian membaca tadi teks eksposisi yang ada di halaman 60, nasib hutan kita semakin suram. Ustazah harap juga kalian pasti sudah mengetahui pengertian dari teks eksposisi itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalian bisa mungkin menarik kesimpulan, oh ternyata teks eksposisi adalah seperti ini. Nah, seperti ya. Oke, baiklah anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengenali informasi teks eksposisi, gagasan dan faktanya, dan pola-pola pengembangannya dalam artikel ilmiah yang populer. Baiklah anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Jadi, teks eksposisi itu dibentuk oleh dua unsur utama. Apa itu? Unsur utamanya yaitu adalah fakta dan gagasan. Terbalik. Gagasan dan fakta ya. Oke, jadi teks eksposisi itu dibentuk oleh dua unsur utama, gagasan dan fakta. Di mana gagasan disebut juga ide atau pendapat ya. Jadi gagasan itu disebut ide atau pendapat seseorang. Isi ide atau pendapat tersebut bisa berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan, seperti itu. Jadi gagasan disebut juga pendapat atau ide ya. Selanjutnya kita tadi sudah membahas gagasan, kita membahas fakta. Nah, apa itu fakta? Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Contoh, kamu punya gagasan atau kamu punya pendapat. Nah, untuk meyakinkan seseorang terhadap pendapat kamu atau gagasan kamu, dibutuhkan fakta-fakta yang menarik ya. Dibutuhkan fakta untuk memperkuat gagasan kamu agar pembaca atau halayak ramai itu percaya kepada pendapat kamu atau gagasan yang kamu sampaikan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh kalimat dari fakta dan gagasan. Nah, coba perhatikan slide selanjutnya. Perhatikan nomor 1. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, sekarang pertanyaannya Ustazah, ini kalimat fakta atau pendapat? Bagus sekali jawabannya. Jadi ini adalah kalimat pendapat. Kenapa poin 1 dikatakan kalimat pendapat? Karena di awal kalimat ada kata jika pemerintah tidak cepat bertindak. Artinya di sini jika pemerintah tidak bertindak cepat, artinya dia pendapatnya. Kalau pemerintah tidak bertindak cepat, hutan Kalimantan juga akan ikut musnah, seperti itu. Ya, ini adalah pendapat si penulis. Paham sampai di sini? Oke, Masya Allah. Paham ya? Selanjutnya nomor 2.
pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini juga adalah salah satu contoh kalimat gagasan atau pendapat ya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini kalimat gagasan atau pendapat yang berisi penilaian. Kenapa Ustazah sebut ini sebagai penilaian? Karena dia membandingkan penilaian perbaikan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Jadi dia membandingkan atau dia memberikan penilaian, oh ternyata pengelolaan hutan menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan ya, adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya sudah paham ya sampai di sini kalimat fakta. Jadi ini adalah contoh kalimat gagasan. Maaf ya, gagasan. Ini adalah gagasan atau pendapat. Nah, sekarang silahkan diperhatikan poin 1 dan kedua. Ini adalah kalimat fakta. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Pulau Riau. Nah, perhatikan. Selama bulan Januari sampai Oktober, tadi Ustazah sampaikan bahwa kalimat fakta adalah kalimat yang benar-benar terjadi atau sudah terjadi. Nah, di sini kita sudah lihat jelas bahwa di bulan Januari sampai Oktober itu benar-benar terjadi bahwa titik kebakaran terkonsentrasi itu pada Provinsi Riau, seperti itu. Nah, selanjutnya di poin kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Kalian juga sudah tadi baca teksnya yang ada di halaman 60 seperti itu. Jadi ini adalah kalimat fakta. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya tentang kalimat fakta dan gagasan. Nah, sekarang Ustazah lanjut. Perhatikan di sini. Perhatikan ketiga teks berikut ini. Buktikan bahwa ketiga cuplikan itu merupakan bagian dari teks eksposisi bersama kelompokmu. Di sini kita kan sama-sama menjawab. Perhatikan, di sini kalian juga bisa lihat di buku paket kalian ya. Ada soalnya di buku paket kalian halaman 63. Nah, di sini kita diminta pertanyaannya adalah apakah ketiga teks eksposisi apakah ketiga teks tersebut merupakan teks eksposisi? Nah, coba dibuktikan ya. Apakah ketiga teks ini adalah teks eksposisi? Coba dibuktikan. Perhatikan nomor 1 bagian A. Bagi kami, komunikasi menjadi sarana cukup penting. Dengan komunikasi, kami bisa mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Dengan komunikasi yang lancar, segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Demikian pula dengan keterampilan berbahasa, hubungan sosial akan tercipta. Nah, perhatikan, apakah ini merupakan teks eksposisi? Betul sekali, ini adalah salah satu contoh teks eksposisi. Kenapa? Karena ini merupakan gagasan, ya, gagasan atau pendapat si penulis. Yang mana kalimat yang menunjukkan bahwa ini adalah pendapat? Dari kata bagi kami. Ini adalah salah satu contoh gagasan. Bagi kami berarti pendapatnya, ya, pendapat seseorang tersebut atau banyak orang, karena dia menggunakan kata kami, ya. Selanjutnya bagian B. Salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa karena ketidakpercayaan mereka terhadap pelaksanaan berbagai aturan. Para pengunjuk rasa tidak menemukan sarana pelampiasan atau ketidakpuasan yang dirasakannya. Tekanan amarah yang tidak menemukan celah untuk keluar akhirnya menjadi amuk massa. Hal ini terus mengakibatkan berbagai
unjuk rasa sering berujung pada anarkisme massa jika aspirasi mereka tidak tersalurkan. Mereka ingin reaksi mereka cepat diperhatikan. Nah, ini juga adalah kalimat teks eksposisi. Maaf ya, ini adalah salah satu teks eksposisi karena ada faktanya ya, yang mana pembuktian dari teks eksposisi di sini. Nah, pada kalimat tekanan amarah yang tidak menemukan celah untuk keluar akhirnya menjadi amuk massa. Jadi ini adalah contoh faktanya. Kita lihat contoh ketika ada demo di Makassar ya khususnya, kita lihat ketika aksinya merasa tidak diperhatikan, itu akan berujung dengan anarkis ya. Biasanya para pendemo itu terkadang merusak fasilitas umum, contohnya mencoret-coret trotoar dan lain sebagainya ya, seperti itu. Selanjutnya, jadi ini fakta ya, jadi fakta yang terjadi yang kita lihat sendiri ya kenyataannya. Berikutnya bagian C, menabung di bank syariah banyak positifnya. Uang yang disimpan menjadi lebih aman. Semakin lama uang yang ditabung bertambah nilainya. Apabila ingin belanja, uang tabungan tidak perlu diambil ke bank, cukup dengan memakai ATM. Yang paling penting, pemilik uang tidak akan kehilangan uangnya. Nah, di sini adalah kalimat eksposisi. Kenapa kalimat eksposisi? Karena ada gagasannya atau pendapat si penulis. Menabung di bank syariah banyak positifnya ya. Banyak positifnya menurut si penulis. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya Ustazah lanjut ya. Kita sudah jawab bersama-sama di bagian 2. Jika kalian memperhatikan tadi penjelasan Ustazah, pasti kalian bisa menjawab bagian A, B, C, dan delta ya. Maaf, sampai C. Berikutnya, nah perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini lagi ya. Di sini teks eksposisi ini unsur-unsur teks eksposisi, maksud Ustazah struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada gagasan umum atau bisa dibilang juga ide pokoknya, bukan ide pokok, jadi gagasan umumnya membahas secara umum ya. Contoh kalimatnya, COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda di dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Ini adalah gagasan umumnya atau pembahasan secara umum. Nah, berikutnya alasannya. Nah, pemberian status pandemi bukan tanpa alasan karena penyebaran virus ini sangat cepat, bukan hanya menyerang di negara asalnya yaitu Cina, tetapi juga ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya penegasan ulang. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya perlu kerjasama seluruh negara. Nah, ini adalah penegasan ulang dari teks eksposisi yang sudah dibaca. Tugas kalian silahkan perhatikan bagian B. Buktikanlah bahwa kedua teks di bawah ini bagian dari teks eksposisi. Tunjukkan gagasan umum, pendapat, dan faktanya jika ada yang ada di dalam bagian teks tersebut. Silakan dikerjakan poin 1, poin 2, kemudian tulis ide pokoknya. Ingat, ide pokok tidak selamanya berada di awal kalimat. Bisa di akhir, bisa di awal, dan bisa campuran. Ini adalah ide pokoknya. Tuliskan kalau ada di poin 1 ada pendapat yang kalian dapatkan, silakan dituliskan. Begitupun dengan bagian faktanya. Silakan dikerjakan 2 nomor saja. Insya Allah kalau kamu benar-benar mengerjakan ini nak,
20 menit sudah selesai. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Teams. Bagi yang mengerjakan tugas, itu yang Ibu anggap hadir. Yang tidak mengerjakan tugas berarti Ibu anggap tidak hadir. Ustazah anggap tidak hadir ya nak ya. Untuk ulangannya Ustazah tunda dulu. Insya Allah 2 pekan ke depan kita ulangan materi yang kemarin ya. Syukran jasakillah atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.